Buktinya, papanya jadi Pak Hengki itu sangat berani mengambil satu tindakan yang konkret untuk berubah. Dia bisa saja tidak mau berubah, bisa saja. Tapi ketika dia mengambil satu keputusan untuk berubah, berhenti menjadi distributor rokok, toh Tuhan tetap memberkati. Ya, itu luar biasa. Tentunya change or die-nya itu saya kasih tanda tanya ya. Artinya, karena saya mau bicara tentang sekuler. Hari ini saya mau bicara banyak tentang sekuler. Saya mau sharing, karena saya bukan pendeta. Banyak di sini juga bukan pendeta. Jadi jangan bergaya pendeta tentunya ya. Kita udah waktunya, saya rasa ada orang-orang yang juga memperlengkapi kita, membekali kita informasi yang terkini, yang terupdate, yang tentunya juga bisa menambahkan pengetahuan orang-orang bisnismen ataupun profesional. Hari ini saya ganti dulu, karena saya tadi pas lagi doa, judulnya itu saya ganti pains. Sakit. Apa itu sakit? Ya, ini ada akronim dari positive attitude in negative situation. Kenapa saya ambil ini? Karena kita ini sekarang memang dalam hampir bisa dikatakan semua dalam masa pains. Negatif. Secara dunia, banyak orang mengatakan ini adalah negative situations. Sampai yang namanya Warren Buffett aja, ya, boleh di Google, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami hal yang serupa seumur hidupnya dia. Ya, jadi ini bukan yang main-main. Namun hari ini saya bicara supaya orang-orang, teman-teman yang tadinya ketakutan, janganlah sampai berlebihan ketakutannya. Ya boleh takut, itu manusiawi, tapi kita tidak boleh terlalu takut, cemas, ya. Nanti akhirnya apa? Stres, jadi distress, akhirnya kita sakit, imun sistem kita turun. Oke, next. Saya ambil dari Roma 12 ayat 2, dikatakan, ya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di sini ada 3 tahapan. Saya bicara ini tentunya dari tahun 2019 sama teman-teman yang hampir setiap Sabtu datang. Cuma hanya merubah cara berpikir kita. Karena kita tahu ya, terlalu banyak kita dengar bahwa anak-anak Tuhan atau orang Kristen itu walaupun dia sudah terima Tuhan Yesus, tapi pikirannya ngaco. Ya, ini adalah brutal fact. Kita tidak usah munafik, hadapin kenyataannya dan kita coba cari solusinya. Ya, bukan kita menutup-nutupinya, tapi itu kenyataannya. Begitu banyak kita menjadi pahit, ya tentunya jangan jadi pahit, tapi kecewa karena banyak teman-teman kita yang seiman itu bisa saja menusuk dari belakang ataupun menipu, ambil hak kita, so on, banyak yang ngejelek-jelekin, dengki, whatever, yang merasakan sangat down. Saya nggak tahu kalau di NTT, tapi kalau di Jakarta, kota-kota besar, banyak yang merasakannya. Sampai-sampai saya juga kasihan, saya juga bingung, teman-teman di Full Gospel yang tidak pernah berhubungan dengan saya langsung, itu sampai japri ke saya dan minta tolong. Itu bagi saya kurang pas, ya, karena saya nggak kenal, saya bukannya Santa Claus, bukan caranya begitu juga. Tapi namun apapun juga saya bantu.
Saya katakan kalau kurang makan ya saya kasih bakso, kasih beras, mie, segala macam. Ya. Saya cuma mau sampaikan di sini sharing bahwa yuk mungkin kita nggak bisa jadi sempurna, mungkin ya kita nggak berdebat tentang doktrin. Karena di Full Gospel saya pikir coba untuk menghindari yang namanya debat doktrin. Kenapa? Karena kita sudah menggaungkan setiap hari Minggu kita mendorong para anggota untuk balik kepada lokal gereja masing-masing. Ya, tentunya gereja masing-masing dogma dan doktrinnya beda-beda pula. Jadi saya coba untuk menghindar kecuali kalau anggota yang baru itu datang menanyakan kepada saya. So, ada 3 tahapan Tuhan yang ajarkan kepada kita, yaitu good, better, dan excellent. Saya kasih contoh yang paling bagus adalah di kalau saya Yakobus 4 ayat 28 ya. Dikatakan ada orang yang tadinya itu mencuri, dia berhenti mencuri. Ya. Itu baru satu. Kedua, dia bekerja dengan tangannya, bekerja keras dengan tangannya sendiri. Itu 2, better. Lalu yang ketiga dikatakan dia memberkati orang yang memerlukannya. Ini yang ketiga, itu excellent. Anak-anak Tuhan ataupun FGB Men, mestinya kita mempunyai excellent spirit. Kenapa saya agak sedikit ubah, bukannya jadi perfect, karena ketika saya bicara tentang perfection, teman-teman di sini mungkin setengahnya akan keluar live Zoom. Karena pembicaranya pun nggak sempurna. Coba saya tanya sama kalian orang, siapa yang sempurna sekarang? Angkat tangan. Nggak ada. Tapi, waktu saya bilang excellent, saya yakin semua mau. Tidak takut, tidak alergi dengan kata-kata excellent itu. Dan kita mau menuju ke excellency. Benar nggak? Amin? Ya. So, ada 3 tahapan. Makanya kenapa kejadian barusan kemarin yang heboh itu viral, seorang yang telah menjadi pendeta, yang kesaksian di mana-mana, akhirnya ditangkap polisi. Ya. Kita tidak menghakimin, jangan. Tapi itulah, perlu perubahan. Nggak bisa langsung. Tadi brother kita si Brian itu bagus. Dia jujur. Dia katakan itu ada waktunya. Bobby pun juga ada waktunya. Nah, doakan saja di Roma 12 ayat 2 ini, supaya kalian orang tahu bahwa di dalam keadaan seperti ini pun, kita masih bisa menuju kepada excellency. Oke, langsung aja. Nah, ketika kita berubah, kita punya mindset, ya, apa sih sebenarnya? Saya mau balik dulu. Apa sih yang namanya repent? Repent itu adalah pertobatan. Begitu banyak, ya. Seakan-akan kalau pendeta ngomong di panggung, di podium, itu seakan-akan, bukan semua, memberikan kesan kepada kita seakan-akan menakutkan. Arti dari yang namanya change of mind itu di Greek-nya, bahasa aslinya itu ada metanoia, perubahan pikiran dan hati. Oke? Oke. Ketika kita punya mindset berubah, maka apa yang akan berubah? Kita punya behavior, language kita, assessment kita. Ya. Kalau yang dulu, karena saya lulusan Amerika tentunya, orang Amerika kalau lulus anak muda pasti sukanya mengumpat dengan kata-kata F. Itu sangat biasa. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, tidak lagi. Saya tahu itu salah. Itu mindset. Behavior kita juga. Waktu itu kita sukanya apa? Sukanya marah-marah, ya toh, tanpa sebab. Nah itu nggak bisa, harus berubah. Setelah kita berubah, semua behavior, perilaku, kata-kata kita, assessment kita, untuk melihat assessment itu untuk mempelajari sesuatu dalam pekerjaan kita, bisnis kita, maka habit kita pun berubah. Kebiasaan kita berubah. Waktu kebiasaan kita berubah, maka kita punya, ini apa ya, saya nggak kelihatan, ketutup ini, change ya, terakhir ya.
karakter berubah. Makanya kenapa orang-orang full gospel mestinya punya karakter yang kuat dalam Tuhan, dalam Kristus. Dalam goncangan seperti epidemik ini, COVID-19, kita tetap harus kuat. Kita harus mempunyai yang positive thinking, bukannya negatif. Ketika saya bicara begini, memang akan ada dua aliran yang sangat jelas. Satunya positif, satunya negatif. Tapi saya berdoa dan saya usahakan hari ini saya bicara untuk Anda ini supaya menjadi positif. Ya langsung aja, ini sesingkat-singkatnya aja. Penyakit yang membunuh yang tertinggi di tahun 2020 itu adalah COVID. Udah bukan lagi influenza. Ya, jadi jangan juga meringankan atau mengentengkan. Tapi bukan untuk menakut-nakutin. Oke. Jelas ya, itu COVID nomor 1, nomor 2 malaria, malnutrition nomor 3, dan so on. Lalu saya akan memberikan gambaran apa yang terjadi di dunia ini, trajektorinya gimana, trennya bagaimana. Ya, itu ada negara-negara APEC, Asia ya, Pasifik. Apa aja yang naik, apa aja yang sudah landai. Malaysia yang naik, tapi banyak seperti Australia, South Korea, Thailand itu udah turun. Ya, bahkan kalau kita ngomong bicara tentang Vietnam luar biasa. Mortality rate by country Southeast Asia juga begini, bisa dilihat, Filipina yang tertinggi, Indonesia juga yang tertinggi. Ya, sangat saya sayangkan. Lalu ada teman-teman bilang, Pak, kalau gitu pendeta itu salah. Mereka orang bernubuat. Saya bilang ya nggak salah-salah banget. Masalahnya, salahnya kita sendiri. Kenapa kok kita nggak bisa taat sama pemerintah? Katanya kalau kita itu sebagai orang yang beriman, agama apapun saja, maka kita harus bisa taat dengan pemerintah karena ditulis kalau di Alkitab jelas, gitu, bahwa kita harus taat kepada otoritas, authority. Masa sih sesuatu yang bisa dilihat kita nggak bisa taat? Terus kita mau bicara, saya bisa taat kepada Tuhan. Saya rasa itu cukup nonsens ya. Oke, ini bisa lihat yang sangat mengerikan Amerika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, biar cepat aja. Ini kalian orang bisa screenshot, bisa Google. Ini juga, tapi good newsnya ya. Jadi jangan semuanya itu yang dijejelin yang kita yang didorong kepada kita itu semua yang jelek-jelek. Informasi yang kebanyakan di news itu yang jelek-jelek. Tapi tentunya ada juga yang bagus. Lihat, yang hijau itu apa? Recovery rate. Pemulihannya, tingkat pemulihannya sudah naik. Dan yang mati itu turun. Ya, tentunya waktu saya bicara ini akan bisa berubah terus. Karena tidak ada yang bisa tahu. Ini adalah hal yang baru bagi semua orang. Good news lagi yang lain. Ini obat-obatannya. Ya. Ini semua ada, bisa di Google. Ya, awal-awalnya wah, pada orang-orang pada seperti kesenangan ya, hidroksikloroquine yang hebat segala macam. Ternyata WHO tidak menyarankan. Dan beberapa dokter dari Singapura pun secara terbuka ngomong di sosmed bilang jangan pakai hidroksikloroquine. Mereka orang yang kalau di Singapura pakai Kaletra, yang di Jepang pakainya Avigan. Ya, yang sekarang itu yang luar biasa didengung-dengungkan adalah remdesivir. Lalu yang terakhir adalah dexamethasone. Ya, tapi itu pun juga ada, itu obat lama sebenarnya.
Ya, saya bukan dokter, tapi bisa di screenshot dan pelajari sendiri. Ya, kenapa saya coret itu? Hidroksikloroquine, karena WHO sudah tidak menyarankan. Namun ini yang anehnya di Indonesia masih pakai dan memang bisa menyembuhkan. Nah, sekali lagi itu kan tergantung sama Tuhan kan. Jadi di dunia ini tidak ada yang absolut. Jangan sampai percaya sama orang 100%. Percaya sama Tuhan 100% sama Tuhan. Ya, ini remdesivir, ya kita tahu semua lah ya. Ini saya ngambil dari WHO, bukan saya ngomong doang. Orang-orang, teman-teman Full Gospel, tahu sekali bahwa seorang Anthony Putirai itu adalah seorang yang penuh dengan barang bukti, barbukman. Barang bukti. Jadi kalau saya ngomong, itu harus ada buktinya. Oke? Lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Ini akan saya membawa kalian untuk melihat bahwa, hey, jangan takut. Seperti Tuhan katakan. Di lorong itu sudah ada satu cercah cahaya. Seperti apa, Pak? Kenapa kok Anda bisa katakan begitu? Gini, di Jerman memberikan stimulus, itu 60% dari GDP-nya. Luar biasa ya. Wow, sangat-sangat besar dibandingkan dengan yang lain-lain, dengan Prancis, Amerika, segala macam. Maka dia akan pulih kembali kalau saya melihatnya. Jadi dunia ini sudah oke, jelek ya, tapi udah ada, paling tidak ada solusinya, membaik. Pemulihan bisa kelihatan. Dan yang sebelah kiri, saudara, kalian itu ada latest World Economic Outlook Growth Projection. Jadi tadinya yang 2020 itu banyak minus, tapi 2021 banyak yang plus. Jadi kalian orang nggak bisa ngeliat cuma hanya tahun ini saja. Di screenshot aja, Brother Rasmi. Ya. Lalu reserve kita lihat. Reserve kita pun nomor 3 terbesar. Jadi nggak jelek-jelek banget. Khususnya Indonesia itu tidak jelek-jelek banget. Kita nggak boleh terlalu takut. Ketika kalau luar negeri bicarakan kita ini begitu, dia begitu, nggak usah tahu takut. Ini adalah kenyataan, faktanya. Nah, tentunya ini waktu saya ambil adalah di bulan 6, tanggal 2 ya. Tapi sekarang udah naik lagi. Brand ataupun crude oil itu sudah naiknya di sekitar $40-an. Ini adalah sign, tanda-tanda di mana ekonomi dunia sudah berputar. Jadi kenapa kok kok rasanya ketakutan sekali? Enggak. Saya hari ini bicara untuk mencoba merubah cara berpikir kalian yang ketakutan. Ya, lihat. Indonesia itu bukan yang di bawah, di tengah-tengah. Jelas ya? Di screenshot aja, screenshot. Karena ini waktunya saya sangat terbatas, nanti ada Q&A. Karena saya lebih suka Q&A. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 masih 2,97. Walaupun hari ini Ibu Sri Mulyani mengatakan bisa minus. Ya, kita berdoa jangan sampai minusnya kebanyakan. So don't over worry. Don't be scared. Kita itu masih baiklah keadaannya. Nah, kalau kita lihat Indonesia langsung saja ya, itu growth rate projection-nya di tahun 2021 itu sudah bisa menegak 7 loh, itu angka 7 loh. Berarti kita akan melesat duluan. Yang lain-lain ya sekitar berapa itu? Thailand juga banyak majunya. Oke. Ini saya cuma kasih info saja.
Dan ketika saya ngambil ini pun banyak yang hijau. Ini adalah saham-saham di Eropa, ya, Amerika segala macam. Lihat, semuanya hijau. Kecuali Argentina, Buenos Aires yang merah di paling bawah. Australia, China, semua hijau. Artinya apa? Ya tidak sejelek yang kita pikirkan lah. Yang disuntikin, yang dijejelin terus sama berita-berita di TV maupun dimanapun juga di sosmed. Sehingga banyak orang yang stres. Ya, datang ke saya, Pak, saya lagi gini, lagi pusing, lagi stres. Nanya saya pribadi, saya bilang ya mendingan Zoom aja deh. Saya sendiri pribadi jujur juga ada tantangan tentunya. Waktu saya bicara seperti ini pun saya ada tantangan. Bukan saya free dari tantangan, tidak. Tapi puji Tuhan, haleluya. Secara keseluruhan kita bagus, kita positif banget. Kita solid. Nah, itu pun saya bersyukur sekali. Saya baru tahu Tuhan itu baik sekali dengan kita semua. Waktu 2016 akhir, almarhum bapak saya waktu sebelum dipanggil sama Tuhan, kita ada sedikit beda pendapat, tentunya ya, itu biasa. Dia mau melunasi hampir, bisa dibilang dilunasin semua hutang-hutang kita. Lalu saya tanya, buat apa gitu loh? Hutang kita itu dibandingkan dengan aset kita, itu jauh-jauh lebih kecil. Nah, saya kan lulusan Amerika, gitu, di ekonomi. Saya bilangnya, di Amerika itu diajarkan kita kalau ngutang 50% dari aset itu masih ya batas-batas yang maksimal. Tapi ketika kita itu masih di bawah 20%, itu pun dia lunasin. Nah sekarang terjadi COVID, kita santai banget. Puji Tuhan, santai sekali. Ada tantangan? Iya, tantangan itu bukan dari bank lagi. Ya mungkin dari kayak karyawan tentunya kita harus coba perhatikan. Kalau bisa jangan ada PHK, ya. Itu pun juga ada tantangan karena bisnis kita itu banyak. Kita punya bisnis ada belasan perusahaan. Dan yang tadi saya bicara itu adalah restoran. Khususnya restoran kita, saya pribadi. Kalau restoran itu keluarga saya nggak ada masuk di restoran. Itu kena semua. But, lihat, puji Tuhan, di 1 minggu ini, makanya saya sangat-sangat sibuk, saya juga kurang fit sebenarnya. Karena apa? Kita baru membuka 5 restoran. Ya, masih ada satu lagi uangnya nyangkut, dimasukin ke sekuritas. Bukan Indosuria tapinya. Oke, ini potential winner, biarin kita tahu, karena terlalu banyak teman-teman nanya sama saya, bisnis apa dulu bro yang akan jalan? Ya ini, yang hijau di lingkaran hijau, itu sudah jalan duluan. Artinya kalau mau change your business, silahkan tanya sama Tuhan. Inilah adalah potensi-potensi bisnis. Bukan yang ngawur aja, saya mau berubah. Ya toh? Kan judulnya change or die, tanda tanya. Tapi saya tidak juga berkata, kalau nggak berubah dalam bisnis Anda akan mati. Enggak juga. Semua itu karena Tuhan. Di DKI 3, saya itu ada mentoring satu, dia baru saja tahun lalu dia dari seberang, agama seberang, masuk ke full gospel, ya. Dan dia kesaksian gitu, malah di dalam COVID ini, pandemik ini dia bisa jualan, katanya sih dia ada 4 rumah. Dan rumah itu bukan yang 200-300 juta, 1,3 M. Jadi kalau kalian tanya, Pak, berubah nggak bisnis saya? Saya nggak berani ngomong. Tapi kalau ketika memang benar-benar sudah seakan-akan Anda sudah bekerja keras, berusaha, tetap aja nggak jalan, oke. Berdoa boleh berubah. Ya. Lalu yang di tengah-tengah makin kuning, itu adalah yang di tengah-tengah apa yang akan membaik, akan pulih. Nah, yang terakhir itu tourism and leisure. Tourism yang paling kena banget.
Coba teman-teman kita yang di Bali, kasihan kan? Kasihan sekali yang di Bali. Hotel-hotel kita yang di keluarga itu sudah buka semua. Yang di Jakarta, di Surabaya, tapi yang di Bali enggak. Ya kan? Otomotif tentunya. Ya, ini Pak Yusak nih. Tapi kalau second hand, saya rasa jalan. Ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Yusak lebih ngerti. Construction, real estate, jelek. Ya, bisa-bisa ini yang kita khawatirkan adalah sewa office khususnya. Karena sewa office di Jakarta ataupun di kota-kota besar, karena kita dibiasakan kerja dari rumah, work from home, ini bisa-bisa nih, new normalnya. Akhirnya mereka orang bilang, bos-bosnya udahlah kerja di rumah aja. Itu yang kita khawatirkan juga. Oke, biarin cepat. Ini di screenshot aja ya, supaya saya nggak terlalu satu-satu detail. Karena saya orangnya bisa detail, tapi terlalu lama nantinya. Setelah COVID itu, kita itu perilakunya bagaimana, aktivitasnya dari online. Tadi ada pengumuman tuh untuk belajar berbisnis lewat online. Jadi ambil ini, nanti di-combine sama nanti webinarnya itu, pasti akan membantu sekali, ya. Ini ada berapa persen, itu ada survei-nya sendiri. Ya, consumers have been re-engaging in a number of out-of-home activities and more intend to do so in the near future. Udah di screenshot, kalau ada screenshot saya akan terus, karena ada tanya jawab nantinya, lebih seru. Ini Indonesia punya ya, Indonesia have picked up a new digital and low activities including video chat and remote learning. Jadi kita ini juga salah satu bisnis yang dimana kalau Anda ini fasih berbahasa Inggris ataupun Mandarin, kalau kalian orang lagi kena PHK ataupun bisnisnya lagi down, mulailah mengajar. Ya, yang bisa musik, mulailah mengajar lewat online. Itu bisa. Oke, ini hanya side bisnis saja. Ini teman-teman yang suka nanya saya, boleh main saham nggak, Pak? Sebelum COVID, saya bilangnya nggak usah. Ya kan? Keluarga saya pun juga ada. Yang namanya Hainan Putirai Sekuritas itu kita ada sekuritas company. Tapi saya tidak pernah kan jualan. Tapi, zamannya COVID, malah saya bilang, ini waktunya untuk beli. Tapi ini side bisnis ya, side bisnis. Sebenarnya saya jujur kata, kalau orang yang bisnisnya, core bisnisnya itu di main saham saja, itu maaf, sekali lagi maaf, itu adalah orang yang kurang, gimana ya egois aja. Ya, karena kenapa? Dia duduk di meja dengan dia punya komputer, dia bisa untung banyak, ya udah puji Tuhan, tapi kan dia tidak membuka lahan. Ya, tidak membuka lahan kerjaan. Yang tadi saya bilang itu loh, good, better, and then excellent. Excellent itu ketika kita sudah diberkatin, kita mestinya bisa memberkatin orang. Oke? Saya cuma kasih pintas saja kalau mau beli saham itu apa, seperti apa. Belinya yang blue chip, yang liquid, ya punya history record untuk membagikan dividen. Terus cek ownernya, ultimate CEO, ultimate ownersnya itu siapa, suka bohong nggak? Ya di luaran suka nipu-nipu enggak, kayak gitu-gituan lah reputasinya ya. Analoginya gampang saja, kenapa saya bilang ini waktunya beli, analoginya adalah kalau kita bisa membeli mobil Rolls-Royce dengan harganya kijang, kenapa tidak? Itu adalah analogi yang paling tepat. Beli Rolls-Royce dengan harga kijang, ya ini waktunya. Saya waktu masuk itu indeks gabungan itu adanya di 3.900-an. Sekarang itu sudah hampir 5.000. Ya, puji Tuhan. Dan saya sudah menyampaikan ini kepada teman-teman 1 bulan lebih yang lalu. Dan memang ada teman-teman yang sudah menikmatin itu. Kalau yang teman-teman yang dekat sama saya malah nggak dengerin saya punya Zoom, ya jangan salahin saya dong. Ya, Bro Rasmi ya. satu grup tapi nggak nonton. Baru hari ini nonton kan? Puji Tuhan.
Jadi lihat, hari ini per tanggal 22 Juni, penutupan harga saham gabungan itu 4.918. Namun, sekali lagi, ini harus hati-hati. Coba lihat beberapa hari atau 1 minggu saja, karena kita sudah memasuki triwulan kedua. Ya, ini bisa ada koreksi. Jadi jangan nafsu, jangan emosi. Makanya saya kasih di sana important. Yang penting itu apa? Jangan beli pakai uang bank. Jangan membeli pakai cash flow perusahaan yang akan bisa mengganggu cash flow kalian orang. Ya, jangan emosi. Dan saya sekali lagi berkata, menekankan bahwa kalau beli saham itu untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Ya, saya nggak suka spekulasi. Saya bukan orang judi. Senakal-nakal saya yang dulu teman-teman saya tahu, saya nakal banget. Nakalnya itu nakal laki ya, bukan untuk nakal bohongin orang tuh nggak ada, tapi nakal laki. Ya, puji Tuhan udah berubah di Full Gospel. Oke, ini kita langsung lihat aja. Regional indeksnya juga hijau, komoditasnya juga sudah naik semua. Ya, ingat ya, minyak pernah sempat sampai minus. Itu sempat saya gemetar juga tuh kalau $1 minyaknya per barrel. Oke, yang kenyataannya, yang real. Saya tuh suka yang ngomong yang real-real aja. Karena saya selalu bicara sama teman-teman saya sekarang, waktunya kita menarik yang namanya dari alam roh, memanifestasikan menjadi daging. Atau kata-kata yang gampangnya, yuk kita ini, itu apa? Yang sudah kita pelajarin, yang kita sudah tangkap di firman itu, kita lakukan dong. Ya, jangan terlalu banyak teori, ya udah kita bagus, teorinya udah bagus, kita dengar setiap minggu dari kita punya gembala, kita punya pendeta, itu bagus, itu menguatkan. Tapi kapan kita bisa menjadi better ataupun menjadi excellent? Kapan kita bisa menapakkan kaki kita di laut, di air ketika ada badai? Ini badai. Ini badai sudah. Nggak ada yang ngomong bukan badai. Tapi lihat, ini adalah kue-kue bikinan anak saya yang perempuan. Kenapa kok saya mau kasih lihat begini? Karena saya suka cita gitu loh. Awalnya saya pikir anak saya ini manja. Bukan salah dia, ya saya lah, saya juga salah. Saya manjain karena anak perempuan. Ya toh? Yang dulunya setelah selesai dari Amerika, dia ngambil lagi fashion design, ya toh? Nggak kepake. Terus gara-gara COVID, malah Tuhan ajarkan dia, memberikan dia hikmat sendiri, membuat kue seperti ini. Dan yang luar biasanya, waktu dia jualan online, itu sampai habis, Pak. Puji Tuhan. Sampai tutup PO. Nah, kalau teman-teman tanya sama saya, Pak, bisnis lagi nggak jalan yang ini. Terus kalian orang cuma bilang nggak jalan, nggak mau usaha. Nah, inilah yang kita harus berubah, cara mindset kita. Kita itu nggak mau berubah, nggak mau berubah atau nggak bisa. Pertanyaan di sana, kalau kalian mau, Tuhan itu buka jalan. Persoalannya mungkin apa? Bisa saja malas, bisa saja tidak percaya diri. Ya, ini sampai PO-nya itu, jadi dia cuma seminggu 3 kali buka PO selesai. Dia nggak jual lagi. Karena saya bilang juga ya bukan untuk apa, ini kan untuk passion, untuk mengisi hari ke harinya. Tapi luar biasa ini, Tuhan itu luar biasa. Oke, ini cepat aja di screenshot juga karena begitu banyak teman-teman yang menanyakan bisnis apa yang akan jalan duluan, yang first to move ya. Yang sebelah kiri kalian orang itu my personal view, saya punya pemikiran sendiri. Dari medical supplies, logistik, telecommunications, dan itu benar sekali, logistik. Kenapa? Karena pada kita juga ada perusahaan logistik, ya truk kita ada puluhan, kita kerjasama dengan Taiwan yang sudah hampir 20 tahun, itu luar biasa, bagus. Ya, telecommunication juga tentunya bagus, kita semua sekarang pakai HP, ya, so on. Ya, teman saya di CIMB bilangnya itu finance and insurance, information and communications, education, dan healthcare.
Lalu yang Nielsen Company itu perusahaan Amerika yang besar, dia juga mengatakan yang itu, ya ada persentasenya. Screenshot aja, screenshot atau kalian orang bisa cari di Google. Karena apa yang saya ngomong ini semua itu by research, bukan Anthony Putira yang mengarang. Oke, yang late recovery apa Pak? Yang agak lama, ya ini, ya gampang saja. Kenapa kok tourism and leisure? Simple. Kalau kita yang waras sekarang suruh bepergian, saya juga mikirnya 10 kali. Di pesawat itu takutnya ya karena udaranya mutar terus bisa saja kena. Ya kan? Very simple. Nielsen Company juga ada katakan bahwa busana yang paling lama, ya ini benar juga karena orang sekarang ini lagi susah, orang lebih mementingkan bisa makan aja sudah satu kesukaan lah ya, sudah bersyukur ya. Busana mau kemana? Busana juga kita udah nggak bisa pergi kemana-mana, nggak ada pesta, nggak ada kawinan, nggak ada birthday. Ya kalaupun ada juga cuma hanya 10 orang, ya seperti itu. Lalu di dunia sudah merelaksasi karantina, di mana-mana sudah direlaksasi. Di sini saya ada tulis, cuman ya gara-gara Beijing ada tutup lagi, tapi di Shanghai di mana-mana dibuka tetap karena Beijing ada yang kena lagi, ya. Ini kalian bisa. Lalu kita masuk ke kita sudah masuk ke new normal. Ini cuma saya kasih ya gambaran ataupun tips kalau teman-teman yang punya kedai, yang punya restoran, alangkah baiknya kalau diberikan kayak sekat-sekat akrilik seperti ini. Ya, kenapa Pak? Begini simpelnya. Saya akan masuk dan saya akan makan ke restoran yang ada seperti ini. Karena kenapa? Mereka orang ownernya sudah akan benar-benar memperhatikan kebersihan. Dan ini partisi ini akan menahan yang namanya droplet itu. Ya. Ini cuma hanya tip-tip saja untuk new normal. Yang sekarang kita bicara yang menarik adalah future business tentunya, beyond 2020. Kita bicara nanti 15-20 tahun yang akan datang. Memang saya orangnya suka yang, ayah saya juga seorang yang visioner, darah dia yang kental itu ada di saya. Ya, saya suka untuk adventurous ya, jiwanya. Ini adalah bisnis-bisnis yang saya sajikan adalah bisnis yang sustainable. Kenapa kok saya sajikan ada 3 ini? Sebenarnya banyak. Indonesia itu luar biasa. Opportunities bisnis di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Persoalannya adalah orang-orang ini mindset-nya adalah bisnis apa yang bisa bikin gua kaya raya? Itu duluan. Ini masalah gitu loh. Kalau di Alkitab dikatakan dengan jelas, barang siapa yang bisa dipercayakan dengan hal-hal yang kecil, maka dia akan dipercayakan hal yang besar. Nah, tadi saya bilang, kalau bisnis kamu lagi susah, kenapa sih? Apa salahnya? Emang gengsi ya? Kalau kita jadi tukang masak. Padahal di LOF, saya bersyukur nih, istri-istrinya yang di Full Gospel sekarang, itu sudah membuat sendiri yang namanya LOF Mart. Saya bangga itu. Bagus. Istri-istri bisa membantu suami-suami yang bisnisnya lagi turun. Omsetnya bisa turun 90%, bahkan kena PHK. Ya saya tahu lah, beberapa orang kok datang ke saya, nangis-nangis. Ya, tapi jangan menghidupin kesedihan itu, jangan menghidupin yang namanya ketakutan itu. Don't entertain. Sebenarnya banyak, kalau kita mau benar-benar tangan kita kotor, Tuhan bisa buka jalan. Ya. Nah, di sini ada 3. Nanti kalian orang pikirkan aja lah. Ya. Karena ini saya sebenarnya saya mau bicara kepada NP tentunya. Saya juga sudah bikin yang namanya business modelnya, business presentation-nya, saya sudah bikin business structure-nya. Itu sudah di tangannya Pak Yohan Darmawan, kita punya
Director TNT, ya tinggal dikasih ke NB Core, National Board, ya para leaders, dan juga tentunya RP ini yang juga penting, ya biarkan mereka orang yang akan nanti menggodok, tapi ada 3 yang saya mau sampaikan. Ini sebenarnya kalian orang juga bisa. Pertama itu water. Kok bisa water, Pak? Water kan banyak. Siapa bilang? Coba dicek di Google. 10 tahun ke depan, itu dunia mungkin kekurangan air 30%. Dan nggak usah ngomong 10 tahun kemudian. Kita bicara sekarang. Mumpung ada si Bobby, mumpung ada si apa? Gautam ya? Brian. Di NTT air bersihnya ada nggak? Cukup nggak? Ya. Di Batam cukup nggak? Ya. Saya sudah riset semua itu. Bangka tidak. Saya ada tambang juga timah di Bangka. Saya punya partner bilang, waduh giginya mereka orang itu banyak yang rusak karena airnya kotor. Ya. Lalu apa? Future farming. Future farming itu apa? Hydroponic, tapi yang vertikal, bukan yang horizontal. Kenapa saya menyajikan ini? Karena saya maunya itu yang real aja, yang gampang, yang mana orang-orang itu bisa mampu lah. Ya nggak usah ngomong yang besar-besar skalanya. Ini ketika amit-amit ya, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Upamanya yang namanya COVID, wave yang kedua lebih berat daripada yang nomor 1, kita nggak bisa lagi nih makan makanan yang enak lagi. Tapi orang-orang yang mempunyai hidroponik ini di belakang rumahnya dia, paling tidak dia orang bisa makan, Pak. Ya, benar kepikir? Mungkin yang youth, saya rasa kalau youth lebih suka nonton zombie. Ya, coba pikir kalau udah kayak zombie gitu, zaman zombie. Uang udah nggak ada harganya. Kita akan barter. Oke, fish farming ya. Oh ya, ngomong-ngomong juga seperti kayak China lagi benar-benar hot sama India ya. Itu ada masuk di sosmed juga, tapi saya nggak masuk ke sana lah. Itu bukan ranah saya. Ya cuma saya mau sampaikan bahwa ini adalah bisnis yang nggak usah modal besar-besar, tapi sustainable, ya, dan juga bisa ditaruh di mana saja. Seperti fish farming juga itu namanya aquaponik, ya itu cuma ditaruh di drum. Ya, saya kasih lihat aja. Ini satunya lagi pemotong singkong yang tadi saya bilang. Di Indonesia itu banyak opportunities. Jadi jangan kalian orang pikir punya gimana ya caranya ini ya? Oke. Jangan kalian orang pikir kalau kerja di kantoran AC dasian kan keren, Pak. Saya rasa COVID ini memelekkan mata kita ya. Memelekkan mata kita semua bahwa Tuhan mau kita itu juga nggak semuanya itu sama. Dan kita juga harus bisa merendahkan hati kita. Kita bisa kerja yang Tuhan sudah siapkan, ya. Nggak usah apa ya, keren-kerenan. Yang penting bisa kok. Ini bisa menghidupin. Ya, yang sebelah kanan saudara itu adalah vertical hydroponic plant. Yang di tengah adalah aquaponik. Itu cuma hanya ikan lele ditaruh di ember saja. Ya, di pinggirnya ember dikasih gelas plastiknya aqua, dimasukin kangkung, jadi itu. Jadi kalau orang bilang sama saya, Pak, saya kerja apa ya? Saya nggak bisa apa-apa ya.
Seakan-akan kalian itu membatasi Tuhan sekali deh. Ya, saya akan membuka mata kalian orang sekarang hari ini, ya, bahwa begitu banyak kesempatan kalau kita mau kerja. Ya, sebelah kiri saudara itu bukan water treatment, sorry, atmospheric water. Apa itu Pak? Atmospheric water itu dari udara. Udara kita serap yang namanya humidity-nya. Dan kita proses, kita kondensasi. Jadinya ini. Ya, jangan ngomong saya, jangan ngomong oh Pak Antoni ngomongnya masih jauh. No, saya bukan orang-orang yang ngasih sesuatu yang masih jauh, enggak. Tapi ini adalah pengembangan tentunya, penyempurnaan. Masih mahal, iya masih mahal. Karena kenapa? Karena dia punya cost-nya masih mahal. Makanya puji Tuhan, saya mau sampaikan di sini, Tuhan itu baik. Di zamannya COVID, kami ya, saya dan partner saya menciptakan yang namanya mini micro power plant. Ya, yang saya sebut genset lah. Tapi kalau genset juga salah, karena genset itu mau pakai bahan bakar. Ini saya nggak pakai bahan bakar. Ya, sehingga kita punya cost itu akan menjadi sangatlah rendah. Nah, disinilah yang saya akan nantinya saya minta sama leader-leader, gotong royong kalau mau, kita kolaborasi. Tinggal pilih di regional masing-masing yang mana mereka orang perlukan. Jadi kalau orang-orang yang nggak punya pekerjaan, yang kena PHK, itu nggak minta-minta. Ya. Karena di firman Tuhan juga dikatakan, kalau kita itu harus kerja. Janganlah kau makan bila kau tidak kerja. Itu jelas. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, saya membuat sesuatu yang namanya ekosistem di mana semua holistik dari hulu sampai hilir. Tinggal dipilih aja nanti regional presidennya. Ada Pak Don, ada si Pak Hengki, siapapun lah nantinya ada si Pak Yusak. Yang mana yang cocok dia punya wilayah. Ya. Tinggal pilih, mau air, mau hidroponik, mau yang namanya aquaponik, monggo. Tanpa saya punya pun juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah bisnis yang sustainable, yang akan ke depan. Ya, sesuatu yang kita harus bicara nantinya ya, kalau sampai nggak bisa, kalau ada perang, ada ini dan itu, bagaimana? Ya, oke, ini saya kasih video sebentar, yang kecil, cuma hanya 10 kilowatt, bisa menyalakan listrik rumah yang kecil ini, lampu beserta dengan dia punya AC. Ya, lihat ya. Ya, nyala semua. Saya tulis sebelah kiri itu, in order for business to be competitive, untuk kompetitif ya, salah satu faktor yang paling terpenting adalah cost-nya. Nah, cost elektrik itu adalah salah satu yang terbesar juga. Mau nggak mau itu. You like it or you don't like it, itu salah satu yang terbesar. Ya. Saya akan meng-quote yang terakhir, ini kita udah masuk yang terakhir, penutupan. Kalau saya nggak mengutip ayat, saya juga salah. Di Roma 4 ayat 18 sampai 22. Saya ceritain aja ya, ceritain nanti teman-teman juga bisa baca aja. Ini yang luar biasa, itu dari Bapak leluhur kita, Abraham. Ya, Bapak Abraham itu adalah Bapak Iman. Kenapa kok dia bisa dikatakan Bapak Iman? Karena dikatakan, ketika sepertinya tidak ada harapan, dia tetap berharap. Itu yang luar biasa. Ya. Disinilah waktunya kita, mungkin, yes, saya ngerti, banyak orang-orang yang sepertinya kehilangan harapan. Tapi jangan, belajar dari si Bapak kita Abraham, walaupun tidak ada harapan sepertinya, tapi tetap berharap. Dan yang luar biasa di ayat 22, dikatakan begini,
maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Terus kenapa Pak Antoni, kenapa so apa gitu? Loh, emang lupa kalau Bapak Abraham kita itu adalah yang orang terkaya pada masanya? Ya, jangan alergi juga lah kalau saya ngomong kaya nanti wah ini doktrin kemakmuran. Ampun deh kadang-kadang kita ini. Gitu. Kalau nggak ada duit, jadi gimana dong kita memberkatin? Ya, nggak usah alergi lah. Orang kita bisa lihat kok, sekarang banyak yang namanya pendeta aja sudah gayanya kayak businessman. Terus kenapa kitanya? Apa masalahnya? Itu santai aja. Yang penting hati kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, membesarkan kerajaannya di bumi ini. Jadi jangan sedikit-sedikit alergi bicara tentang keuangan. Lah, kalau nggak ada uang, terus kalau ada orang yang susah, gimana? Kita nggak bisa bantu kok. Lalu apa? Akhirnya jadi apa? Mencuri. Ya, wake up. Waktunya kita jangan disimpang siurkan sama kayak pengajaran yang seakan-akan, oh kalau kita hidup bersahaja itu luar biasa, bagus, rohani. Ampun deh. Lihat aja sekarang gayanya pendeta-pendeta yang jet set. Ya, nggak apa-apa, saya juga nggak masalah sama mereka orang begitu. Tapi sebagai jemaat kenapa disalahkan juga? Ya, kecuali kalau kita pakai uang itu benar-benar berfoya-foya, mabok-mabokan, judi, itu beda. Tapi kalau kita membesarkan kerajaannya Allah, salahnya di mana? Ya, oke, sudah selesai. Saya kasih videonya genset saya, cuma hanya kasih tahu bahwa ini sudah jadi. Ya, bukan sekedar omdo, bukan omong doang. Itu mesin-mesinnya tenaganya perlu yang besar-besar sekali loh ya. Asal kalian orang tahu. Ya, perhatikan, tidak ada yang namanya kabel di belakangnya. Luar biasa. Jadi ini saya bisa bawa portable. Puji Tuhan. Oke? Kita kerjanya juga di garasi. Kita kerjanya juga pernah sampai kebakar. Jadi inilah yang namanya businessman. Kita harus punya juga tindakan. Kita punya ide, tapi kalau kita nggak action, ide itu juga nggak akan jalan. Oke, Tuhan memberkatin. Kita balikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Antoni Putirai untuk sharingnya yang luar biasa, membuka insight buat kami semua dan juga sangat memberkati. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada baiknya kita mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bro Yance untuk mengambil gambar bagi kita semua. Ini DKI 1 begini, satu. Iya, di DKI 1 semua angkanya 1 ya tangannya. Boleh mohon dibuka ya semua ininya, videonya, agar saya bisa tag screen. Ya, boleh rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk membuka videonya dan kita ambil pose angka 1 ya. Oke, saya akan tag beberapa layar, jadi mohon standby karena saya tidak tahu mana yang tertutup atau yang terbuka. Jadi mohon standby senyumnya, saya minta 5-10 detik ya, mulai dari sekarang. Saya tag layar 1, ditunggu.
layar yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Layar yang terakhir. Ini masih banyak yang tertutup. Boleh dibuka videonya. Udah. 1, 2, 3. Oke. Oke, Keo. Udah selesai, Keo. Thank you, Oke, Keo. terima kasih Ko Yance dan Bapak-Bapak sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi Q&A. Akan dipandu dengan rekan kita, Bro Didi, Beh Didi, dan Pak Dani Mande. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Bekeo, terima kasih. Saat ini sudah terkumpul 2 pertanyaan ya, baru saja 2 pertanyaan. Teman-teman boleh silakan majukan, lontarkan di Zoom group chat window jika ada pertanyaan.